Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 serta panitia penyelenggara Lomba Debat Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum kita membahas mosi pada hari ini yang sangat luar biasa, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Jalan-jalan saya ke Eropa, main-main di Eropa, ketemu Rara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alifa dari SMA Negeri 1 Bangkinang Kota sebagai pembicara satu pemerintah. Dewan juri yang saya hormati, pada mosi yang sangat luar biasa kali ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Izinkanlah saya menyampaikan definisi yang saya cantumkan pada beberapa kata kunci, yaitu negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu menurut wikipedia.com. Sedangkan tingkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek. Sedangkan korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan atas uang negara, baik itu oleh perusahaan atau lain sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang banyak. Seleksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik dalam proses penyaringan. Penerimaan sendiri menurut pemuncar.blogspot.com merupakan proses, cara, perbuatan dalam menyambut atau menerima. Sedangkan mahasiswa merupakan orang yang belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institusi maupun akademisi. Indeks integritas sekolah sendiri merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Teman-teman yang saya banggakan, dalam menyampaikan mosi kali ini, izinkanlah saya untuk membatasi mosi kita, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa untuk perguruan, baik itu institusi, akademik maupun universitas, dan juga terjaring dalam sekolah atau universitas negeri ataupun perguruan swasta yang termasuk ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, izinkanlah saya menyampaikan argumentasi saya terkait dengan mosi yang sangat luar biasa dan patut kita kupas lebih dalam setajam silet. Menurut kompas.com bahwasanya Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Artinya negara kita sedang darurat korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi merajalela di mana-mana. Oleh karena itu, saya sebagai tim pembicara satu pemerintah sangat setuju dengan mosi kita kali ini dengan memperhatikan beberapa hal, yakni menghindari penyogokan dalam penerimaan mahasiswa baru. Memang kita tidak asing dengan kata penyogokan atau sogok menyogok. Menurut timlo.net, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia memberikan pernyataan bahwasanya mereka banyak menerima laporan terkait monopoli penyogokan dalam masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi. Seperti contoh dalam timlo.net, banyak mahasiswa yang membayar oknum-oknum seperti profesor untuk mendapatkan masuk ke dalam fakultas yang diinginkannya. Kemudian untuk menghindari manipulasi nilai akademik sekolah, mosi kali ini sangat cocok dan harus kita tekankan. Karena menurut data kompasiana.com bahwasanya banyak sekolah yang mengubur impian siswa berprestasi untuk masuk perguruan tinggi favoritnya hanya karena adanya kecurangan, mendahulukan yang berduit dengan yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik dengan cara melakukan kecurangan dalam pencocokan nilai rapor asli dengan pangkalan data sekolah dan siswa yang sangat berbeda antara nilai rapor asli dan pangkalan data siswa dan guru. Serta dengan adanya mosi kita kali ini dan perlu kita setujui dengan mantap dan lugas
bahwasanya dapat memicu naiknya elektabilitas negara, dalam hal ini adalah generasi muda bangsa ini. Bahwasanya banyak sekarang sekolah terutama di Indonesia maupun di dunia itu mengedepankan yang namanya nilai ujian, bukan mengedepankan kompetisi yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan mosi kita kali ini, yakni di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya dilaksanakan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Selain untuk menekan angka korupsi di dunia pendidikan ataupun di suatu negara, juga memicu naiknya elektabilitas generasi muda bangsa untuk mengedepankan nilai-nilai moral dan kejujuran dalam dirinya. Baiklah, izinkanlah saya menyampaikan kesimpulan pada kali ini, bahwasanya dengan memperhatikan sistem pendidikan di negara-negara yang terjangkit korupsi dengan tingkat tinggi, bahwasanya untuk menciptakan kader-kader sumber daya manusia yang siap tampil untuk kepentingan negara dengan moral yang baik, tentunya saya sebagai pembicara satu tim pemerintah sangat setuju pada mosi kali ini, yaitu mengharapkan mosi kali ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya tekankan sekali lagi, saya sangat setuju dengan mosi kali ini untuk menghasilkan output generasi muda yang bermartabat dan memiliki moral yang baik. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya saya setuju dengan mosi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.